Hati sedang liar pertengahan hari ini. Aku sih pemiliknya tak bisa apa-apa, selain membantu mengutarakannya. Bolehkan kau ikut andil dalam membaca dan mendengarkan? Aku sedang iri dengan orang-orang di sekelilingmu, yang bisa leluasa menikmati sosok nomor satu yang memenuhi pelosok hatiku. Iri dengan mereka yang ketika membuka mata, langsung melihat kau ada. Iri dengan mereka yang bahagianya tersponsori karena kau tertawa. Iri dengan mereka yang tanpa malu-malu menyapamu dengan merangkul bahu, memanja padamu dan bercerita segalanya. Rasanya aku ingin berada di posisi itu. Aku iri. Salahkah perasaan ini? Ku bentak hati agar tak seperti ini. Tapi lagi-lagi, butir-butir perasaan itu lahir dengan sendirinya. Bukannya iri itu berhenti, malah menjalar menjadi rasa rindu yang sangat kuat. Ya, ternyata aku sangat rindu. Kemanapun kakiku menuju, namamu tak pernah lupa memutari seisi pikiranku. Aku benci karena waktu tak bisa berhenti. Aku terlalu takut waktumu banyak terebut, dan kamu akan tertutup perubahan-perubahan yang menjelma seperti kabut. Sebenarnya, ada beberapa pinta sederhana yang ingin kuutarakan, tapi enggan aku lakukan. Pertama, aku tak punya kapasitas untuk meminta, karena kita tak berstatus apa-apa. Kedua, memangnya kamu mau mengabulkannya, atau nanti kamu akan mentertawakannya. Lagi pula aku bisa berharap apa lagi? Setiap aku berekspektasi, kamu sendiri yang menghempaskan aku untuk segera tahu diri. Kadang aku coba berpura-pura menutup mata, menghipnotis diri, bahwa kau tak ada karena ketika kamu kembali, aku tahu nanti kamu akan pergi lagi. Hatiku seperti permainan di saat kamu merasa kesepian. Lalu, semudah itu perasaan dihidup matikan. Aku ingin terus bersama, tapi atas dasar apa? Bagaimana bisa jika hanya aku yang terus memperjuangkan kita? Jika hanya aku yang membayangkan segalanya? Jika hanya aku yang memelihara cinta? Bagaimana aku bisa pelihara cinta jika ia tak pernah tumbuh di tengah-tengah kita? Aku tak ingin menyalahkan siapapun. Mungkin cinta memang bukan milik kita, tapi kuharap Tuhan ingin meralat rencana untuk menyatukan kita dengan pasangan lainnya. Jatuh cinta itu bisa dialami siapa saja, dan saat hal itu terjadi pada kita bisa saja tidak tahu dengan siapa kita akan merasakan perasaan tersebut. Bahkan ada juga yang akhirnya memendam perasaan cinta tersebut. Sebenarnya bukan karena takut perasaanmu itu tidak diterima, namun lebih kepada kamu lebih senang menjaganya dalam diam dan memendamnya entah sampai kapan. Hal-hal inilah yang biasanya akan kamu rasakan ketika kamu lebih memilih untuk mencintai seseorang secara diam-diam. Jika ada orang yang kamu cintai merupakan satu lingkungan denganmu, kadang memang namanya suka disebut dalam percakapan teman-temanmu. Dan ketika namanya disebut, kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di hatimu. Kadang malah menjadi tidak karuan rasanya. Apalagi ketika orang-orang di sekitarmu membahas tentang kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Kamu akan merasa bahwa ada perasaan senang yang membuatmu ingin tersenyum ketika mendengarkannya. Walaupun perasaanmu itu memang tidak pernah tersampaikan, namun kamu tetap akan terus merasakannya. Sering merasa tidak rela ketika dia dekat dengan orang lain, tapi kamu juga tidak tahu harus berbuat apa, karena kamu tahu dia bukan milikmu. Kamu juga tidak ada hak untuk melarang dia dekat dengan orang lain. Selain dia yang bukan milikmu, kamu juga tahu kamu hanya mencintai dia dalam diam, sehingga perasaan tidak rela tersebut juga tidak bisa kamu ungkapkan. Sama seperti perasaan cintamu kepadanya. Kalau orang yang mempunyai kekasih, ketika mereka merasa rindu, mereka tahu kemana perasaan tersebut bisa mereka sampaikan. Namun, bagi kamu yang mencintai dia secara diam, kamu hanya bisa merasakan perasaan rindu tersebut sendiri, tanpa bisa memberitahukan padanya kalau perasaan rindu tersebut kadang
bisa membuat kamu tidak karuan. Kamu juga tidak bisa menyalahkannya atas perasaan rindu yang kamu miliki, karena itu adalah pilihanmu untuk mencintai dalam diam dan menanggung risiko bahwa kamu hanya bisa merindukannya dalam diam juga. Melihat orang yang kamu cinta tersenyum pasti akan membuatmu bahagia, apalagi jika dia tersenyum padamu, walaupun kamu tidak tahu apa arti senyum untukmu sebenarnya. Apakah hanya sekedar senyum sapaan, atau dia juga memiliki perasaan yang sama denganmu? Namun, apapun artinya, senyumannya tetap akan menjadi sesuatu yang akan membuatmu bahagia dan juga merupakan sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. Kamu memang bertekad untuk menyimpan perasaan cintamu itu sendiri dalam diam. Namun, banyak pertanyaan yang selalu timbul di otakmu. Apakah kamu akan terus menyimpannya? Atau apakah kamu akan menyerah dengan keadaan yang membuat kamu tidak bisa mengungkapkan perasaan tersebut? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu juga belum tentu kamu temukan jawabannya, karena kamu masih ingin terus mencintainya walaupun tidak pernah tersampaikan. Kau bilang mencintai dalam diam itu menyenangkan. Dari mana? Bagiku tidak sama sekali. Tidak ada yang menyenangkan mencintai dalam diam. Andai kau tahu, dengan cara seperti itu, rasa itu justru tumbuh semakin lebat, memenuhi setiap cabang di hati, menumbuhkan getar-getar dan gejolak rindu yang tiada henti. Lalu, bagaimana bisa menyenangkan jika setiap menatap rembulan, kesenyapan menjadi gemuruh, malam menjadi badai, dingin memanasi setiap inci hati, hujan menyanyi-nyanyikan luka? Di mana menyenangkannya? Tidak ada yang menyenangkan mencintai dalam diam. Jujur, dengan seperti itu, mungkin ada nama-nama yang terus kau pahat di mana-mana, wajah yang terus kau ceritakan ke siapa-siapa, kau celotehkan di setiap kata. Bukan. Itu bukan mencintai dalam diam. Itu adalah cinta yang tak pernah bisa diam. Diam berarti hanya kau yang tahu. Hanya kau dan dia yang paham. Ya, itu justru menyiksamu perlahan-lahan. Ia hanya gemuruh yang sendiri, rasa yang menyepi. Sebab ia hanya diam dan tak pernah kau gerakan. Tak kau banggakan, tak kau tumbuhkan. Belajarlah untuk melambungkan agar cintamu tinggi mengepak terbang. Jika cinta adalah doa-doa, maka ku senyapkan segala kata, ku panjatkan dengan tengadah pinta. Meski diam dan doa hampir sama, hakikatnya ia berbeda. Mencintaimu dalam diam berarti tak pernah kau gerakan lisan untuk selalu merapal, tangan untuk selalu mengadah. Maka beda jika kau mencintai dalam doa. Doa berarti kau harus senyap dan khusyuk, tidak diam lalu jatuh menunduk. Cintailah siapapun dalam doa-doa yang terus menggelora, yang berisik mampu menembus langit-langit sana. Diam berarti senyap, maka doa haruslah senyap, dengan getaran lisan hingga kelelahan, yang senyapnya di dunia tak ada indera, tapi di menara-menara surga berisiknya menjelma.